Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama Bapak mau mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Nanda semua. Ya, sebetulnya ini kemarin Bapak panjang lebar ya cerita dengan Hasna ya, udah mengenai project segala macam ya. Dan memang harusnya sih ini ya, kegiatan ini kan dalam bentuk seminar atau workshop ya yang akan Bapak berikan. Rencananya nih kegiatannya langsung nih offline di kelas ya. Cuman karena Bapak ada perlu laporan ya, perlu laporan maksudnya itu pemberian pelatihan. Nah, jadi Bapak minta istilahnya itu kepada Hasna ya. Hasna coba Bapak jelaskanlah sedikit ya mengenai project management ya. Oke, baiklah mungkin langsung Bapak mulai aja. Sebentar in brief saja secara umum ya. Jadi nanti kemungkinan besar di semester genap ya, mungkin di bulan pertamanya itu kita Bapak akan memberikan pelatihan kepada HMPS ya untuk mengenai bagaimana mengelola project management. Sebelumnya nih Bapak mau nanya nih ke Hasna misalnya. Dulu kalau misalnya project itu atau misalnya project ada seminar, ada pelatihan semacam itu yang ngerjain HMPS gitu. Langsung HMPS ngerjain. Iya, Pak. Nah, sebetulnya ini kalau menurut Bapak sih ini letak salahnya ya. Bukan salah sih sebetulnya. Kalau misalnya pekerjaan itu Hima yang mengerjakan itu nggak akan mungkin gitu kan. Karena Hima juga memiliki kegiatan sendiri ya. Jadi nanti salah satu konten yang ingin Bapak share itu adalah sebetulnya yang bagusnya itu project ini apakah dalam bentuk seminar semacam itu bukan HMPS yang mengerjakannya. Tapi projectnya itu kita offer kepada mahasiswa. Ini lebih gampang, lebih mudah. Jadi nanti HMPS cukup memainkan peran sebagai supervisory committee aja ya. Jadi dalam terus satu lagi kemarin ketika kita diskusi salah satu permasalahan kegiatan proposal mahasiswa itu gagal dilaksanakan itu karena budgetnya tidak ada. Apakah itu gimana Mbak Saskia, pernah nggak dengar seperti itu? Mahasiswa ada bikin proposal, ajuin proposal nggak dapat dana, akhirnya proyeknya nggak jadi gitu, atau kegiatannya nggak jadi. Enggak, Pak. Ada ya. Jadi sebetulnya project itu bisa by design gitu. Nah nanti juga kita akan menjelaskannya. Bisa nggak project ini dibikin dengan modal nol ya, zero budget, bisa saja ya. Mungkin Bapak akan share screen sedikit ya. Mungkin Bapak minta waktunya hanya 5 menit saja atau paling lama 10 menit ya. Mengenai materi yang nanti akan kita sampaikan ya. Ketika yang jelas besok kalau misalnya di awal bulan baru itu kita akan simulasi gitu ya. Akan simulasi, kita akan bikin gimana melaksanakan sebuah project atau event. Nanti mudah-mudahan dengan pelatihan ini HMPS ini lebih diringankan dalam setiap kegiatan yang mereka laksanakan ya. Oke, Bapak izin share screen dulu. Nah, Bapak izin share screen dulu. Nah, ini dia. Ini kita diskusi mengenai project management dulu ya. Project management ini adalah sebuah skill atau keahlian yang sangat dibutuhkan ya di dunia kerja. Tapi sebetulnya ini mahasiswa udah bisa mulai ya mempelajarinya semenjak kuliah. Jadi sebetulnya project management ini sangat-sangat luas sekali ya. Cuman untuk kegiatan mahasiswa itu Bapak lebih cenderung menitik beratkan kepada 5 aktivitas utama saja. Yang pertama program ya. Jadi programnya itu Bapak kemarin ada beberapa kali dari Hima datang memberikan proposal. Ternyata proposalnya itu programnya itu tidak jelas gitu, deskripsinya. Nah nanti kita akan menjelaskan itu bagaimana cara membuat program yang bagus ya, apa tujuan dari kegiatan kita. Nah kadang-kadang mahasiswa membuat proposal tapi tujuannya tidak ada gitu ya. Terus yang kedua yang paling penting setelah programnya jadi kita mau ngapain, ada nggak dihitung biayanya, dananya, itu kan kita hitung juga nih di budgeting. Artinya itu apa? Programnya jelas, dananya juga jelas. Terus yang ketiga, yang paling penting sebetulnya yang 3 pertama itu udah cukup nih ya. Mengenai SOP ya. Jadi selama ini Bapak melihat di struktural kemarin dah panjang lebar cerita sama Hasna ya, Hasna ya. Ini ngapain HMPS isinya rame gitu kan. Bapak aja dulu ketika membimbing sebuah unit kegiatan mahasiswa itu anggotanya hanya 7 aja gitu, bertujuh nggak sampai sedikit sekali ya. Cuman artinya itu apa,
kita dalam menyusun struktur organisasi, apakah itu untuk sebuah organisasi atau seluruh kegiatan, itu jangan kita pilih aja, misalnya panitia ini. Itu pertanyaannya, dalam setiap kegiatan itu kita harus membuat dulu kegiatannya apa saja. Jadi kita merekrut posisi berdasarkan kegiatan. Nah, nantinya kita juga akan belajar timeline itu ya. Terus yang terakhir, yang keempat, yang salah satu ini di kelas Bapak ngajar nih, Saskia mungkin, Bapak nggak tahu nih apakah di kelas Saskia gitu kan, dulu pernah ada yang ngangkatin kasus, ada sebuah proyek mahasiswa tingkat nasional gagal gitu ya, karena ternyata salah kirim undangan. Nah, terus ternyata 2 minggu sebelum hari H, dana nggak kecapai gitu. Kenapa hal seperti itu terjadi? Karena tidak adanya kontrol gitu. Dia nggak pernah rapat, terus tiba-tiba 2 minggu semua acara heboh gitu kan. Sebetulnya hal seperti ini kan udah bisa disiapkan 2 bulan 3 bulan sebelumnya ya. Terus yang terakhir project report ya. Dan dia projectnya ada dapat sponsor, setelah selesai acara nggak ada ngasih laporan ke sponsor. Ini sering sekali terjadi di mahasiswa. Harusnya kan ketika kita punya sponsor segala macam, setelah selesai acara itu kita berikan namanya project report ya. Nah, yang mungkin Bapak jelasin satu dulu ya, yang secara umumnya saja. Itu yang pertama kayak misalnya program manajemen ya. Jadi dalam membuat program itu ya kita harus bikin dulu nama programnya apa nama proposalnya, nama programnya apa. Nah, dalam proposal kita, dalam program itu ada berapa rangkaian acara. Bisa jadi 1 rangkaian, bisa jadi 4 kali, 5 kali, 6 kali, tergantung. Nah, setiap acara ini kita bikin deskripsinya apa. Nah, itu itu adalah siapa key personnya. Nah, siapa orang kunci di setiap acara ini. Itu juga harus dibikin list-listnya. Jangan nanti dia udah bikin rangkaian acara, ada 5 rangkaian acara, tapi dia nggak tahu siapa orang kuncinya, siapa pembicara utamanya, segala macamnya juga harus dibikin. Terus yang berikutnya itu setiap acara itu juga mempunyai rundown acara. Misalnya gini, misalnya nanti bikin seminar, ada 3 sesi, ada 4 sesi. Itu misalnya ada 1 sesi 2 jam. Itu sesi 2 jam terus dibikin rundownnya lengkap itu. Ngapain 5 menit pertama, 10 menit pertama, rundown acaranya harus dibikin. Dan juga harus dibikin logistiknya. Nah, logistiknya kebutuhannya apa? Di setiap acara, biasanya di setiap kegiatan itu logistiknya beda-beda. Jadi kita bikin detail semuanya. Logistiknya apa? Perlengkapan. Kalau misalnya besok kita ngasih pelatihannya secara offline di ruangan, apa aja logistiknya? Ada kabel round, ada infocus gitu kan, itu harus dihitung. Kalau misalnya materi kita ada games misalnya, apa logistiknya ya kan, apakah perlu sertifikatnya online atau offline. Kalau sertifikatnya online ya itu tuh harus dibikin kayak AutoCAD. Si Hasna ngerti cara bikin AutoCAD tahu? Belum, Pak. AutoCAD ini ya, ini kan pernah nggak Ananda ikut seminar atau stadium generale, setelah diisi monefnya, kuesionernya, Ya. lalu langsung dikirim otomatis sertifikat. Oh, itu. Nah, itu nanti kita nanti Bapak juga akan ajarin tuh gimana cara bikin AutoCAD gitu. Mau pelajarinya nggak gitu. Jadi sekarang seminar kita itu budgetnya 0 aja gitu, karena semuanya ya online gitu ya. Nah, AutoCAD ya. Itu salah satu contoh logistik. Terus yang berikutnya itu di setiap rundown acara itu juga harus ada penanggung jawab. Ini kesalahan yang sering terjadi ya. Artinya itu apa? Kadang-kadang semua kegiatan itu dilimpahkan ke panitia acara semua. Nggak mesti seperti itu. Terus jadi panitia acara dia jadi MC dari awal sampai akhir. Tapi setiap kegiatan acara itu harus ada penanggung jawabnya. Siapa penanggung jawabnya? Siapa yang jadi ini. Jadi semuanya itu kita dalam programnya ini kita bikin sedetail-detailnya, sehingga nanti tidak ada lagi istilahnya, pernah nggak dalam sebuah acara saling lempar batu sembunyi tangan gitu. Pas ditanya sama ini nggak tahu, ini bukan tugas saya, ini bukan tugas saya. Ini makanya penting dalam membuat program ya, detailnya. Ini sebetulnya ada ininya nih, harusnya ada template-nya. Cuma sekarang saya jelasin secara umum aja. Nah, berikutnya budgeting. Nah, ini kesalahan fatal mahasiswa dalam membuat sebuah proposal. Udah deskripsi kegiatannya nggak jelas. Yang berikutnya itu mahasiswa ini nggak ngerti gimana cara bikin anggaran, ya kan? Bikin acara, ngasal aja bikin listnya. Ya. Anggaran ini sebetulnya gimana sih caranya gitu? Gimana sih cara bikin anggaran? Ya, bikin anggaran tentu sesuai dengan kegiatan yang kita laksanakan selama acara. Gitu.
Jadi selama ini mahasiswa itu bikin anggaran tuh suka mahal-mahal, pembicaranya dikasih fee misalnya. Padahal pembicara yang gratis itu banyak gitu. Kenapa kita mesti bayar pembicara gitu kan? Ya kan? Apalagi yang kayak misalnya Bapak tanya Mas, nah biasanya dalam sebuah proposal tuh biayanya apa aja? Oh, Zoom, Pak. Zoom. Ya, Habis sewa Zoom. Ya palingan itu rental Zoom, tapi bisa nggak dipinjam Zoom? Kan bisa aja. Ada yang punya Zoom premium, pinjam aja Zoom. Bisa aja itu gitu kan. Kalaupun mesti nyewa ya mesti dalam anggaran ini kita harus berpikir gimana budgetnya itu zero ya. Tetap kita bikin anggarannya dan nanti macam-macam nih kayak sertifikat. Nah, kenapa mesti di print? Kan bisa softcopy saja misalnya kan. Nah, terus berikutnya apa? Kita juga harus memprediksi kayak misalnya income statement nih. Nah, ini kan belajar pengantar akuntansi ini. Nah, ada uang masuk, ada uang keluar, ya kan? Gimana zaman sekarang, sedangkan seminar yang gratis saja orang nggak datang gitu. Kira-kira kalau kita memberikan seminar berbayar ada yang nggak datang? Ya kan? Jadi ini perlu kita pelajari. Sama ini yang penting contribution marginnya. Contribution margin ini adalah untuk menghitung ya sebetulnya break even point analysis. Nah, ini kalau misalnya nanti pada ujung-ujungnya nanti juga akan bikin sebuah project yang berbayar, kita harus bikin analisa BEP atau titik impas. Nah, minimal di target itu. Acara ini minimal berapa orang, baru dia gratis, balik pokoknya, balik modalnya. Jadi nanti dan ini kita langsung simulasi. Jadi nanti konsep project manajemennya itu nanti, misalnya kalau misalnya dibikin sebuah kelompok ya, nanti kalau satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, nanti kita acak aja, nanti kita tentukan siapa jadi ketua panitia, siapa jadi ini ya. Jadi kita langsung simulasi aja, jadi nggak teori-teori yang seperti ini ya. Nah, terus yang ketiga, nah SOP ya. Nah, ini permasalahan yang krusial yang sering Bapak lihat di organisasi mahasiswa. Seperti yang Bapak cerita Mas Hasna kemarin ya. Ini terlalu kepanitiaan terlalu gemuk, terlalu banyak, yang kerja nggak ada gitu. Ya, kenapa panitianya terlalu banyak? Karena sebab takut gitu. Ini ada nggak ya? Ini perlu nggak ya? Karena nggak dibikin dulu list kegiatannya. Dia nggak bikin timeline-nya dulu gitu. Jadi nanti kita belajar mengenai timeline dan mengenai schedule ini kita belajar. Schedule-nya apa? Misalnya ada berapa departemen, ya, ada berapa bagian dalam sebuah kegiatan project. Misalnya yang pertama bagian acara, bagian keuangan, apalagi semua bagian itu bikin list tuh apanya pekerjaannya. Terus dibikin juga timeline-nya, kapan dia sibuk, bulan apa dia. Jadi reportnya gimana. Jadi nanti di dalam SOP ini kita akan belajar mengenai struktur organisasi. Kenapa kita bikin struktur organisasi? Misalnya gini, misalnya ada sebuah kegiatan namanya seminar A atau misalnya workshop B. Pertanyaannya, kenapa panitianya harus 5 orang? Kenapa panitianya harus 7? Apa alasannya? Tentu balik ke deskripsi acara, apa kebutuhannya. Juga nanti dibikin masing-masing pihak itu harus dibikin job description-nya. Sekarang Bapak tanya ke Hasna nih. Hasna apa posisi di HMPS sekarang nih? masih, Pak. Posisi di HMPS apa? Masih, Pak. Sekarang sekretaris umum, Pak. Kemarin itu sekretaris bidang, Pak. Oke, sekretaris umum. Udah dapat nggak job description-nya? Apa dia kerja sekretaris umum? Udah tahu belum? Sekretaris untuk umum, Pak. Insya Allah udah, Pak. Ada nggak dibikin tertulis? Ada, Pak. Ada. Nah, Tugas-tugas. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum sebuah proyek kita berjalan itu harus lengkap, seluruh strukturnya jelas, pekerjaannya jelas. Juga yang terpenting itu adalah schedule gitu. Kita melaksanakan kegiatan ini kan misalnya kan mau seminar kan. Seminar itu kan cuma 1 hari, ya enggak? Tapi persiapannya bisa jadi kan 2 minggu, 1 bulan. Kan timeline-nya itu, garis waktunya kan 1 bulan. Gimana persiapannya, apa tugas masing-masing bidang. Siapa yang tugasnya bikin sertifikat, siapa tugasnya hubungi pembicara, siapa yang tugasnya dapatin MC gitu kan. Ya kan, siapa yang tugasnya bikin rundown acara gitu kan. Itu kan kita bikin dari schedule-nya. Jadi ini nanti SOP ini penting sekali ya. Jadi tidak ada, kalau misalnya sebuah SOP itu udah ada timeline-nya gitu ya, itu dipastikan itu sebuah project itu tidak akan ada yang namanya lempar batu sembunyi tangan. Terus yang berikut yang keempat, nah ini yang paling penting ya, project control. Nah, selama ini dalam sebuah project, sebuah kegiatan itu semuanya jadi panitia gitu, itu permasalahannya gitu. Jadi panitia tahu maksudnya?
Harusnya ada SC-nya, ada supervisory committee. Ya SC ini apa tugasnya? Dia mengecek itu setiap panitia itu, dia kan setiap kegiatan itu kan dibikin aktivitasnya, kapan diselesaikan. Misalnya gini, kayak misalnya bagian acara ada salah satu tugas itu adalah mencari MC. Ada tingkat waktunya. Dia cari MC pokoknya tanggal sekian selesai, itu nanti kalau di tanggal sekian itu ditanya gitu. Makanya nanti ada namanya meeting manajemen, ada rapat gitu. Nah permasalahannya mahasiswa ini kan setiap ngadain acara itu nggak pernah rapat. Ya kan? Kayak cerita-cerita kemarin itu kan tiba-tiba 2 minggu undangan udah disebar. Oh kegiatan ini tingkat provinsi, dananya nggak ada gitu. Harusnya kan dirapatkan dulu. Setiap minggu tuh rapat, setiap minggu tuh ada target-targetnya. Nanti kita akan bikin timeline, belajar bikin timeline gitu kan. Jadi dalam rapat ini, supervisory ini tugasnya itu adalah memanggil seluruh panitia. Setiap panitia itu melaporkan apa target mereka di minggu itu tercapai atau tidak gitu. Kalau tercapai apa alasannya, tidak tercapai apa alasannya. Kalau tidak tercapai apa solusinya gitu kan. Nah ini makanya kita penting dalam rapat ini, dan terus juga project monitoring ini salah satunya itu di dalam rapat ini. Kalau tercapai, nah apa konsekuensinya? Tidak tercapai apa konsekuensinya? Kalau misalnya tidak tercapai, contoh misalnya kita harus mendapatkan pembicara minggu ini, misalnya minggu ini jadwalnya pembicaraannya fix nih, tetapi pembicaranya nggak fix gitu. Terus apa solusinya? Itu nanti kita cari di sini. Terus yang terakhir yang tak kalah penting adalah project report. Nah, kadang-kadang mahasiswa menganggap sebuah kegiatan ketika udah selesai itu udah berakhir gitu, semuanya pada ngilang gitu. Pernah nggak kayak gini Hasna? Ya sebetulnya nggak selesai gitu. Pak. Kan ada namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, dalam LPJ itu kita akan membawa yang namanya project report. Seluruh panitia harus membuat project report dulu. Nah isi project report itu yang saya udah pernah lihat kasih ke Hasna tuh, LPJ. Dalam sebuah project report itu minimal isinya ada program, ada budgetnya, ada kepanitiaan. Kepanitiaan itu bukan hanya ditulis namanya saja, tapi lengkap dengan seluruh job desk-nya. Terus juga ada dokumentasi, ada video, ada foto, terus juga semacam evaluasi apa yang terjadi gitu kan. Nah, ini minimal dalam sebuah project report. Nah, seperti ini kira-kira materi yang bakal kita bahas nanti ya. Terus pertanyaan berikutnya, saya ada offer nih. Ya, ada offer untuk HMPS. Ya kan, offer ya. Offer ini maksudnya sebuah tawaran. Bisa diambil, bisa tidak gitu. Dan kemarin sepertinya saya yang kayak Hasna kayaknya insya Allah bakal ketemu lagi dengan saya. Karena kemungkinan saya akan ngajar semester 6 lagi. Hasna dan teman-teman ya. Jadi besok ini ya saya udah berulang kali bilang di kelas ya Hasna ya. Gimana saya mengajar semester ini itu bisa jadi nggak akan sama dengan saya belajar di semester berikutnya karena ada perubahan. Jadi sekedar sharing dulu. Jadi dalam satu pertemuan itu kan ada 16 kali pertemuan. Ya kan? Ini mohon maaf sebentar. Assalamualaikum. Ayo, mi santami 5 menit deh mi. 5 menit deh. Sedang sebentar. Oke. Jadi mohon maaf telepon tadi. Jadi gini, saya biasanya kan kuliah itu kan 16 kali pertemuan ya. Biasanya kan saya kasih materi ya. Kalau kemarin kan memang ada beberapa terkendala karena pelatihan. Jadi saya offer. Jadi besok ini dalam 16 kali pertemuan itu saya akan mengadakan ya 4 sampai 8 pertemuan itu kuliah tamu. Ya, kuliah tamu ya. Kayak seminar. Tetapi di kelas saya gitu. Misalnya saya ngasih materi pertemuan 1 sampai pertemuan 8 materi di dalam kelas. Nanti pertemuan 9 sampai pertemuan 16 saya akan mengundang tamu dari luar. Misalnya pimpinan cabang BRI, Bank BRI ya. Kemarin udah fix beberapa orang saya undang, beberapa kenalan saya. Ada satu kalau nggak ada halangan itu pimpinan cabang ya, Bank BRI. Satu lagi itu ada salah satu mahasiswa saya yang sekarang bekerja di Java ya, perusahaan internasional satu. Terus juga ada kemarin juga ada dosen dari Bakri ya. Jadi nanti gini, yang saya offer itu simple aja. Ini kan sebetulnya pembicaraannya ini kan levelnya ada yang level nasional, ada level internasional ya. Juga ada nanti saya mau hubungi beberapa kenalan saya yang kerja di Shopee, ada yang di Tokopedia gitu ya.
tapi materi topiknya itu disesuaikan dengan perkuliahannya. Jadi kalau misalnya ya HMPS nanti kan selesai periode kan mesti ada LPJ kan? Ya, mau nggak kerjasama dengan saya? Maksudnya gini, event yang saya laksanakan, Zoom yang saya laksanakan itu nggak ada HMPS pun juga bisa dilaksanakan. Kebayang ya? Misalnya saya undang teman saya nih, saya jadi moderator kayak Stadium Generale. Pernah nggak lihat Stadium Generale? Pernah, Nah, Pak. Stadium Generale itu kan yang jadi panitianya kan cuman Kaprodi, ya kan, sekretaris prodi dan ya Bapak Ibu dari fakultas kan. Ya, ya. Nah, ini kegiatan saya ini saya sebetulnya saya bisa sendiri handle, ini kan kelas saya gitu kan. Cuman saya offer ke HMPS kalau mau handle. Ya, kalau HMPS mau handle palingan nanti ya tambahinlah MC satu gitu ya. Cari MC satu gitu kan. Kalau pembicara kan dari saya semua tuh, saya yang dapatin pembicaranya. Ya setidaknya dari misalnya saya punya 6 kelas atau 4 kelas atau 6 kelas itu bisa mungkin ada sekitar 20 ya. Ada 20 kuliah tamu yang akan saya rencanakan semester besok itu. Kuliah tamu di jadwal mata kuliah saya gitu kan. Kalau HMPS mau ngambil opportunity itu ya HMPS boleh-boleh saja mengklaim kegiatan itu jadi kegiatan HMPS. Ya kan? Ya kan lumayan tuh nanti kalau misalnya akhir periode ditanya apa yang udah dikerjain, udah ya saya ada ngundang dan ada juga beberapa junior saya itu ada yang kerja di Thailand, ada yang kerja di Malaysia, juga ada yang kerja yang ada satu di Amerika ya, di California gitu kan. Ini lagi masih dalam dihubungi ya. Jadi kalau misalnya ya nanti Anda bisa share gimana. Yang jelas tujuan saya memberikan mata kuliah tamu itu biar mahasiswa ini lebih dekat dengan dunia kerja gitu. Kalau HMPS mau ambil silahkan gitu kan. Klaim aja itu jadi programnya HMPS gitu. Nanti kalau misalnya ditanya kan, oh ngapain aja HMPS tahun kemarin gitu nih. Kita ada 20 seminar nasional gitu kan. Padahal itu misalnya kelas Pak Rusti ya nggak masalah, jangan dibilang kelasnya saya gitu kan. Kebayang ya Hasna ya? Ini offer saya ya. Jadi bisa jadi nanti selang-seling nanti kalau kita ketemu di kelas saya share juga gitu. Yang jelas ya ini zero budget sih ya. Zero budget bagi saya zero, bagi Hasna juga, bagi MPS juga zero. Palingan yang kayak kemarin itu aja Hasna gitu. Yang penting ada surat permintaan pembicara aja. Itu aja sih yang penting ya. Jadi teman-teman saya itu dia senang juga lah itu ada acara, ada surat permintaan itu aja ya, formalitas. Ini juga supaya membangkitkan semangat mahasiswa ya, bahwasanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang levelnya nasional internasional itu nggak mesti bayar gitu. Sama juga besok kalau kita kerja besok ada event semacam nggak mesti bayar gitu, yang itu mindset yang harus kita munculkan. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Dari Bapak pengen mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di kelas, kita langsung simulasi ya. Jadi nggak cuap-cuap lagi ya, simulasi aja ya. Oke, gimana Hasna? Ada pertanyaan atau yang dari yang lain ada pertanyaan? Pak, mau bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk semester 6 besok tuh Pak udah semuanya masuk kampus Pak dari semester 3 sampai 8 Pak. Kemarin ada pengumumannya, tapi Bapak lupa lagi ya. Tapi yang jelas semesternya Hasna masuk gitu. Tapi ada tambahannya. Masih gini. Ini kan semester 6 besok masuk nih. Cuman Bapak lupa nih apakah 31 masuk dua-duanya atau cuman 3 aja, lupa Bapak. Tapi ada penambahan memang. Cuman apakah 1-3 ikut apakah 2-4 ya, semester 2 dan 4 masuk atau 4 aja. Ini masih lupa Bapak. Nanti Bapak tanya lagi ya. Pak update lagi nanti ya. Tapi yang jelas enggak cuman semester 6 yang masuk. Ada nanti tambahan dari semester yang saya ingat Bapak kalau nggak salah semester 6 full masuk. Saya ingat Bapak ya. Kayak Asna full masuk. Cuman semester 2 dan 4 hibrid. Kayak kita kemarin semester 6. Hibrid ini maksudnya minggu ini masuk, minggu besok dia online. Kemarin ngerasain hibrid dulu kan sebentar kan. Nah, yang 2-4 yang hibrid.
yang 6 full masuk semuanya. Itu yang kalau nggak salah Bapak dengar, kecuali kalau misalnya ada perubahan lain lagi yang jelas kita masuk sekitar tanggal 28 Februari ya. Itu sama aja sih tanggal 1 Maret ya, minggu-minggu itu lah. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya silakan Aldo. terkait kuliah tamu tadi Pak, Ya. itu per kelas atau diremukan dari A sampai D atau bagaimana Pak? Jadi gini, misalnya kan Bapak ada 6 kelas. Ya Aldo ya, Pak ada mengajar 6 kelas ya. Nanti misalnya untuk kelas pertama, kayak misalnya kemarin Aldo kan ada MHU 2019 ABCD tuh, ada 4 kelas kan. Nah, jadi nanti misalnya untuk kelas A itu Bapak alokasikan 4 pertemuan misalnya untuk kuliah online. Berarti pembicara di kelas A ini beda lagi dengan pembicara di kelas B. Ya. Cuman walaupun pertemuannya ini untuk kelas A, kelas B, C, D boleh masuk gitu. Karena kemungkinan besar ini kuliah tamunya ini kalau dari luar tentu otomatis kita Zoom ya. Itu kemungkinan besar akan dilaksanakan di hari Sabtu atau di hari Minggu. Ya kuliah tamunya nggak lama ya, palingan ya sekitar ya pemberian materi 5-10 menit ya. Nanti pemberian materinya itu 2 itu. Yang satu dari memang dari eksternal speakernya itu, yang kedua dari saya ya. Saya juga menjelaskan sedikit topiknya. Jadi 2 pembicara. Tapi saya memang sih pengennya Anda lebih bertanya ke pembicara pertama ya. Pembicara pertama ya. Nah, itu dan selebihnya tanya jawab. Jadi cuma 10 menit, paling lama 10 sampai 20 menit lah materi. Selebihnya itu 1 jam atau 1,5 jam itu kita diskusi aja. Full diskusi ya. Jadi bisa jadi acaranya cepat ya, seperti itu. Tapi nanti absennya ya online aja gitu. Jadi terserah misalnya ini kuliah tamu untuk kelas A. Untuk kelas B beda lagi jadwalnya ya. Tapi kalau misalnya kelas B mau nebeng di kelas A silahkan, nggak masalah gitu. Tapi saya memprediksi mudah-mudahan lah, saya target, saya udah hubungi banyak ini juga ya. Saya udah tentukan topiknya. Nanti di awal semester akan saya sounding ke seluruh kelas ya. Saya udah tentukan topiknya, pembicaranya gitu kan. Nah, tapi yang jelas nanti kebanyakan dari perusahaan nasional nanti ya. Kayak misalnya Tokopedia, Shopee, apalagi ya. Kayak misalnya dari TikTok juga ada itu, junior saya yang kerja di sana. Terus juga dari BKN, ya BKN Badan Kepegawaian Negara. Ya kalau misalnya Anda mau tes CPNS besok, boleh tanya-tanya tuh ke dia gimana kriteria-kriterianya. Terus juga dari Kementerian Keuangan juga ada, banyak lah nanti gitu ya. Dan juga dari beberapa perusahaan luar negeri juga ada gitu. Mudah-mudahan ya lebih kerasa lah. Kalau kemarin tuh kan full saya ngajar kan bosan juga ketemu saya terus gitu ya. Oke, gimana Aldo? Pak, makasih Pak. Oke. Mengerti Pak. Oke, yang lain ada tambahan tanya lagi yang ditanyakan lagi? Mungkin ini aja ya, mungkin mudah-mudahan besok kalau misalnya bulan Maret kita udah mulai ya. Nah, artinya itu langsung aja lah kita yang kayak kemarin itu Hasna ya, simulasi di kelas ya, diskusi lebih banyak di kelas ya. Oke, nah, kalau nggak ada pertanyaan boleh saya tutup. Kalau ada silahkan. Atau nanti lewat WA juga boleh bertanya. Ini Bapak mengucapkan banyak sekali terima kasih ya. Jadi Bapak berharap juga nanti mudah-mudahan talent ya. Artinya itu mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi, yang punya talenta itu mudah-mudahan bisa langsung nanti kerja ya di tempat speakernya itu gitu. Mana tahu kan dari pembicara-pembicara yang Bapak ajak itu butuh fresh graduate juga, nanti bisa magang di sana ya, belum tamat udah ditawarin misalnya magang di Kementerian BUMN. Nah itu harapan kita seperti itu ya, di banyak-banyak tempat lah istilahnya. Tapi memang nanti kita juga bisa tanyain ya, kalau misalnya mau magang di sana, magang kerja ya setelah tamat ya, itu prasyaratnya apa. Kalau kita udah tahu prasyaratnya, sedari sekarang kita usahakan ya mempersiapkannya gitu ya. Oke, Nanda semua, Bapak izin tutup dulu, boleh ya? Oke, Bapak izin tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.